Halo sedulur kabeh, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Mumon The Land of Stealth. Skui langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Ojo lali subscribe, like, karo di-share ya lur. Di sebuah provinsi bernama Iga terjadi pertempuran antara dua klan shinobi dan masing-masing klan dipimpin oleh seorang jonin bernama Momoji Sandayu serta Shimoyama Kai. Pada awalnya klan Sandayu merasa kesulitan dalam menembus benteng lawannya ini. Sampai tiba-tiba muncul asap pekat dibarengi dengan serangan di dalam benteng. Lalu gerbang pun dibuka. Ternyata itu adalah Mumon, salah satu shinobi yang cukup ditakuti. Dan karena dia, akhirnya pasukan Sandayu bisa masuk ke dalam benteng untuk melakukan serangan. Setelah itu, Mumon diberikan tugas untuk membunuh anak Kai yang bernama Jirobe dengan iming-iming tambahan uang. Sebelum itu, Mumon harus mengalahkan beberapa musuhnya. Sampai akhirnya Jirobe muncul. Tak berselang lama, Kai meneriakkan sebuah kata yang membuat para shinobi heboh. Tetapi kakak Jirobe yang bernama Heibe menentang keras adanya Kawa, karena dia tahu bahwa adiknya tidak cukup kuat untuk melawan Mumon. Dan benar saja, Mumon bisa membunuhnya dengan mudah. Heibe yang merasa marah besar lalu mencoba untuk menyerang Mumon. Tetapi di saat yang sama terdengar sebuah suara yang menandakan bahwa latihan pertarungan telah selesai. Ternyata pertempuran itu hanyalah latihan yang rutin dilakukan di Provinsi Iga. Namun Heibe tetap merasa murka. Kenapa adiknya harus dibunuh hanya dalam sebuah latihan? Terlepas dari tabiat shinobi Iga yang bagaikan binatang buas, tetap saja ini konyol. Apalagi yang mengadakan Kawa adalah Kai, ayahnya sendiri. Di sisi lain, penguasa provinsi Oda yang bernama Nobunaga sedang memperluas wilayah kekuasaannya. Salah satunya adalah dengan menaklukkan provinsi Ise. Nobunaga menikahkan putranya yang bernama Nobukatsu dengan putri dari Ise. Dan setelah itu Nobukatsu meneruskan perjuangan ayahnya untuk membunuh Tomonori, yaitu penguasa Ise sekaligus mertuanya sendiri. Bahkan lebih parahnya, Tomonori akan dibunuh oleh dua pengikutnya sendiri, Daizen dan Sakyonosuke. Hal itu mau tidak mau harus mereka lakukan, karena provinsi Ise sudah berada di ujung tanduk akibat tekanan dari provinsi Oda. Pada awalnya, Sakyonosuke sempat merasa kesulitan untuk membunuh Tomonori. Sampai akhirnya Daizen menebaskan pedangnya. Tetapi sebelum meninggal, Tomonori sempat berkata, dan itu membuat Daizen merasa sangat bersalah. Akhirnya, Nobukatsu mendapatkan kekuasaan atas provinsi Ise, sementara putri Ise yang bernama Rin akan dikurung dalam penjara bawah tanah. Di tempat lain, para ketua klan Iga sedang mengadakan sebuah rapat. Berita tentang kematian Tomonori ternyata sudah sampai ke mereka dan membuat kepanikan. Yang paling mereka takutkan adalah jikalau Nobukatsu mendirikan istana di wilayah Iga, maka para shinobi sudah pasti akan dijajah. Sementara di sisi lain, tampak Heibe juga mendengarkan rapat itu. Setelah itu, para ketua klan memutuskan untuk menyerah kepada Oda supaya mereka aman. Lalu diutuslah Heibe untuk mengirimkan pesan itu kepada Nobukatsu, ditemani dengan beberapa shinobi.
Kita beralih dulu ke Mumon. Di sini dia sedang terlibat cekcok dengan wanitanya. Ya, biasalah masalah duit. Sampai tiba-tiba Mumon bersembunyi karena ada orang yang datang. Ternyata dia adalah shinobi yang dibawa Heibe untuk mengirimkan pesan ke Nobukatsu. Jadi ternyata dia terluka parah akibat diserang oleh Heibe yang berkhianat. Heibe melakukan itu semua karena dia sangat membenci shinobi di provinsinya sendiri yang sudah bertingkah tidak selayaknya manusia, yaitu dengan membunuh adiknya tanpa merasa bersalah. Di sini dia menghasut Nobukatsu untuk segera menyerang provinsi Iga demi mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Bahkan, dia juga menawarkan gagasan cemerlang untuk menaklukkan provinsinya sendiri. Beberapa orang dikirim Nobukatsu untuk menyampaikan pesan bahwa Oda akan membangun istana di provinsi mereka. Walaupun para ketua klan Iga sempat menolak, tetapi pada akhirnya mereka setuju setelah ditawarkan harta yang melimpah. Berita itu pun disampaikan ke warga Iga, dan mereka juga dijanjikan bayaran yang tinggi apabila ikut serta dalam pembangunan istana nantinya. Hari pun berganti dan pembangunan istana dimulai. Perlu diketahui juga bahwa gagasan cemerlang yang sebelumnya disampaikan Heibe itu adalah membangun istana ini. Karena sebelumnya dia sempat mendengar rapat ketua klan Iga yang menyatakan ketakutan mereka apabila Oda mendirikan istana di provinsinya. Lalu menawarkan harta melimpah adalah cara paling ampuh untuk menghasut warga Iga yang penuh nafsu duniawi. Singkatnya, pembangunan istana telah selesai dan shinobi Iga mendapatkan hadiah tambahan. Namun ternyata Sandayu telah mempersiapkan sesuatu yang tak disangka-sangka, di mana dia telah meletakkan beberapa peledak di dalam istana lalu meledakkannya. Disusul dengan Kai yang mengerahkan beberapa shinobi untuk menyerang prajurit Oda. Beralih ke Nobukatsu, dia merasa murka kepada Heibe yang telah mengusulkan untuk pembangunan istana dan beranggapan bahwa itu adalah suatu jebakan. Sampai akhirnya Nobukatsu memutuskan untuk melakukan serangan besar-besaran ke provinsi Iga. Dan dari sekian banyak pihak yang terlibat, hanya Daisen seorang yang tidak ingin ikut campur. Tampaknya dia masih sangat membenci Nobukatsu yang telah memisahkannya dengan Tomonori. Di sisi lain, para ketua klan shinobi memberitahu rakyatnya untuk bersiap menerima serangan dari Oda. Licik sekaligus konyol, di mana mereka sudah menerima harta untuk pembangunan istana, tetapi mereka malah menghancurkannya dan berujung perang. Mengetahui kondisi di provinsinya semakin memburuk, Mumon mengajak Okuni untuk pindah ke Kyoto dan memulai hidup baru dengan tenang. Tetapi Okuni menolak karena persaingan ekonomi di Kyoto lebih keras. Dan percuma kalau mereka pindah tetapi malah semakin miskin. Sampai suatu malam, Mumon menyelinap ke kamar Nobukatsu dan menodongkan pisau sambil berkata, atau dia akan datang kembali di malam berikutnya untuk membunuhnya. Beruntung Nobukatsu berhasil menghindar. Tetapi saat para penjaga datang, Mumon telah menghilang. Tanpa sengaja, Mumon masuk ke penjara bawah tanah tempat Heibe dikurung. Tampak juga putri Ise yang bernama Rin. Mengetahui bahwa Mumon adalah pembunuh yang sangat handal, di sini sang putri memintanya untuk membunuh Nobukatsu dengan bayaran yang tidak main-main, yaitu Konasu, harta berharga Kitabatake yang setara dengan 10.000 keping emas. Tentunya Mumon menerimanya dengan senang hati. Namun tak lama kemudian sang putri langsung bunuh diri. Beralih ke Heibe yang ditemui oleh Daisen. Di sini dia ditanyai mengapa bisa berkhianat dengan provinsinya sendiri. Setelah Heibe selesai bercerita, Daisen bisa memberi kesimpulan bahwa semua ini adalah skenario para petinggi Iga. Dimulai dari pembunuhan Jirobe adiknya yang membuatnya sangat membenci Iga. Lalu para ketua klan yang membahas ketakutan mereka apabila Oda mendirikan istana di Iga. Itu memang disengaja dan ditujukan untuk didengar oleh Heibe.
supaya saat Heibe dikirim untuk menyampaikan pesan ke Oda, dia akan berkhianat. Kemudian mengusulkan pembangunan istana yang padahal para ketua klan Iga sudah berencana untuk menghancurkannya. Mengetahui provinsi musuh lumayan cerdas, Daisen pun tertantang untuk ikut berperang. Namun sebelum itu terjadi sedikit drama, di mana Nobukatsu dimarahi oleh Daisen karena sudah bersikap keras kepala. Nobukatsu pun berkata bahwa dia menjadi seperti ini karena tekanan dari ayahnya untuk menjadi penguasa yang hebat. Dan dia juga meminta maaf atas semua yang telah terjadi, termasuk atas meninggalnya Tomonori. Sampai akhirnya mereka semua bersatu, menguatkan tekad untuk menaklukkan provinsi Iga. Singkatnya, hari penyerangan tiba, di mana Nobukatsu membawa prajuritnya untuk bertempur dan membaginya menjadi 3 kelompok. Begitu pula dengan provinsi Iga yang bersiap menyambut musuh dengan serangan. Tetapi disinilah masalah mulai muncul untuk provinsi Iga, di mana salah satu ketua klan yang sebut saja Yamasaki mendapati bahwa jumlah shinobi yang ikut berperang sangat sedikit. Karena ternyata banyak shinobi yang telah kabur menuju ibu kota termasuk Mumon. Intinya mereka cari aman, toh kalaupun ikut berperang mereka juga tidak mendapatkan bayaran. Sementara Sandayu dan pasukannya dikecoh oleh musuh yang datang dari arah berlawanan, lalu menembaki mereka dengan senapan. Tak berselang lama, pasukan Yamasaki juga dibantai oleh rombongan Daisen yang datang tiba-tiba. Jelas pertempuran ini sangat tidak seimbang, di mana jumlah shinobi Iga hanya 3.000 orang, belum lagi dikurangi yang kabur ke ibu kota. Melawan 10.000 prajurit Oda rasanya sangat mustahil di kondisi seperti ini. Sementara di sisi lain, Kai harus berhadapan dengan Sakyonosuke serta anaknya sendiri yaitu Heibe. Dengan pengalaman Heibe di dunia shinobi, dia bisa mengetahui persembunyian shinobi dan membunuhnya satu persatu. Kembali ke Mumon, di mana dia mendapatkan ceramah singkat dari Okuni. Intinya mereka membahas kekacauan yang akan terjadi di provinsi Iga apabila Mumon dan shinobi yang kabur tidak turun tangan. Sudah pasti warga yang tidak bersalah pun akan menjadi korban. Sampai akhirnya Mumon memutuskan untuk menggunakan Konasu yang tadi diberikan oleh Putri Rin untuk membayar para shinobi yang mau berperang. Penawaran yang diberikan pun sangat menarik, di mana 1 nyawa prajurit Oda dihargai 10 perunggu, kepala perwira tinggi dihargai 10 keping emas, sementara kepala Nobukatsu dihargai 5.000 keping emas. Tentunya itu membuat para shinobi sangat bersemangat dan mereka berhamburan menuju medan perang. Pertarungan antara prajurit shinobi dan samurai pun dimulai. Dan singkat cerita, pasukan Sakyonosuke yang berjumlah lebih banyak bisa dibantai bagaikan hewan buas. Sementara para shinobi masih sibuk menghabisi prajurit lainnya, Mumon mengikuti Nobukatsu dan akan membunuhnya. Namun dia malah terpanah oleh Daisen. Sekali lagi, Mumon menyerang dan sempat mengecoh Daisen menggunakan jutsu, tetapi dia malah kena tebas. Untunglah, Mumon memakai pelindung besi sehingga tubuhnya tidak terluka sama sekali. Dan setelah dia melepaskannya, kecepatannya bisa meningkat dengan sangat pesat. Dikepung prajurit musuh bukan masalah baginya. Sampai akhirnya dia mampu menusuk kedua tangan Daisen, lalu menendangnya dan membuatnya tak berdaya.
Namun lagi-lagi apes, di mana tiba-tiba Nobukatsu menembakkan panah dan membuatnya terpental sangat jauh. Setelah itu Nobukatsu memutuskan untuk mundur, dan di sisi lain Shinobi Iga merayakan kemenangan mereka. Di sini sempat terjadi hal yang menjengkelkan, di mana Okuni tidak mendapati keberadaan Mumon. Dan saat dia menanyakan ke salah satu shinobi, dengan enteng shinobi itu menjawab, terbukti bahwa tabiat orang-orang di Provinsi Iga ini sangat buruk, sesuai dengan yang dikatakan oleh Heibe sebelumnya. Beralih ke Nobukatsu yang berhasil kembali dengan beberapa prajurit yang tersisa. Tanpa disangka-sangka, ternyata para prajurit itu adalah shinobi yang sedang menyamar termasuk Mumon. Yap, Mumon belum mati karena tembakan panah sebelumnya tidak benar-benar mengenainya. Gerbang pun dikunci dan hanya menyisakan Heibe, Sakionosuke, serta Daisen di pihak Nobukatsu. Disinilah Heibe menantang Mumon untuk kawa. Dan pada awalnya pertarungan itu berjalan dengan seimbang. Namun pada akhirnya nasib Heibe tidak jauh berbeda dengan Jirobe adiknya. Sebelum mati, Heibe juga sempat mengatakan, disinilah pertama kalinya Mumon memasang wajah yang tidak biasa. Tidak ada lagi ekspresi wajah seenaknya yang dia perlihatkan. Bahkan dia juga berkata kepada Nobukatsu, atau dengan artian lain Nobukatsu tidak jadi dibunuh. Dan hal itu sempat membuat para shinobi kebingungan. Sepulangnya ke Iga, Mumon langsung menghampiri kerumunan orang yang berpesta. Disinilah para ketua klan meminta Konasu kepadanya dibarengi dengan umpatan yang merendahkan. Sehingga Mumon hilang kesabaran dan membunuh seorang di antaranya. Tampaknya dia sudah menyadari kebusukan para petinggi Iga yang memanfaatkan warganya untuk mendapatkan kepuasan nafsu semata. Lalu karena takut Mumon menjadi semakin marah dan hilang kendali, Sandayu menawarkan hadiah berupa bebas tanggungan pajak seumur hidup untuk siapapun yang bisa membunuh Mumon. Memang dasarnya para shinobi sudah kehilangan sisi manusiawi sama seperti ketua klan. Mereka dengan senang hati untuk membunuh Mumon. Kemudian tiba-tiba Okuni datang dengan membawa Konasu di tangannya. Dan tanpa disangka-sangka, para shinobi langsung menembakinya dengan racun untuk merebut Konasu itu. Walaupun Mumon sudah berusaha untuk melindungi serta mengeluarkan racun di tubuhnya, tetapi sia-sia. Okuni sudah tampak tak berdaya, sementara Mumon sendiri berhasil selamat karena dia kebal terhadap racun. Sampai akhirnya Konasu itu dipecahkan. Lalu Mumon pergi dengan membawa Okuni. Tampaknya semua yang telah terjadi selama ini telah menyadarkannya, dan dia ingin melepaskan diri dari kehidupan warga Iga yang tidak memiliki sisi manusiawi. Nobunaga dan putranya Nobukatsu kembali menyerang Iga dengan jumlah prajurit 5 kali lebih banyak. Hampir semua warga Iga bisa dibantai, tetapi tidak ada yang pernah bisa menghapus keberadaan mereka. Suku binatang buas sudah tersebar ke seluruh negeri dan akan terus menghasilkan keturunan. Darah shinobi Iga, darah orang yang tidak manusiawi, yang hidup hanya untuk memuaskan nafsu semata tanpa peduli dengan orang lain. Di akhir film, tampak Mumon sedikit mengerjai Daisen, dan Daisen juga menyadari hal itu sambil tersenyum.